İşte bakın Dragutinovic ne olduğunu anladı sanırım, hemen ağzını açıp. Ahí está Puerta. ¡Gol! 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 Nyawa seorang pemain sepak bola dipertaruhkan selama pertandingan. Ini pula yang dialami bintang Sevilla, Antonio Puerta. Antonio Puerta adalah bintang penting Sevilla. Ia tumbuh bersama dua pemain besar lainnya seperti Jesus Navas dan Sergio Ramos. Sayang, Puerta tak bisa menikmati karir yang panjang layaknya Jesus Navas maupun Sergio Ramos. Ini terjadi karena Tuhan memanggil sang bek terlalu cepat. Pemain bernama lengkap Antonio Jose Puerta Perez itu sepertinya memang sudah ditakdirkan menjadi Sevillistas sejak lahir. Puerta lahir di distrik Nervión di pusat kota Seville, Andalusia pada 26 November 1984. Sevilla harus mengawali kompetisi La Liga musim 2007-2008 dengan duka. Laga pembuka musim antara Sevilla versus Getafe di Ramon Sánchez Pizjuan berjalan di luar perkiraan. Puerta menjadi starter di pertandingan itu. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja untuk Puerta. Hingga akhirnya, laga memasuki menit ke-36, ia jatuh terkapar. Andres Palop dan Ivica yang berada paling dekat dengannya langsung berlari menuju Puerta. Diikuti oleh rekan setim lainnya dan staf medis yang langsung memastikan Puerta tak menelan lidahnya ketika ia mulai kehilangan kesadaran. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tim medis beserta kolega di lapangan sebisa mungkin membantu Puerta. Sedangkan seisi Ramon Sánchez Pizjuan terdiam. Mereka berharap cemas sambil berdoa agar pemain pujaannya bisa bangun lagi. Setelah mendapat perawatan intensif, pemain yang saat itu berusia 22 tahun akhirnya sadarkan diri. Namun, ia tak bisa melanjutkan pertandingan dan perannya pun digantikan pemain lain. Ketika hendak masuk ke ruang ganti, Puerta kembali jatuh pingsan. Kondisi ini lantas membuat tim medis langsung melarikannya ke rumah sakit Virgen de Rocío yang ada di kota Sevilla. 3 hari dirawat intensif di rumah sakit, Antonio Puerta akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada 28 Agustus 2007. Dokter memastikan penyebab meninggalnya sang pemain adalah serangan jantung. Dokter di rumah sakit menjelaskan bahwa Antonio Puerta menderita penyakit jantung turunan yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan penderitanya mengalami serangan jantung berkepanjangan yang mengakibatkan kegagalan beberapa organ dan kerusakan otak yang tidak dapat dipulihkan. Pada saat itu, pacar Puerta, Mar Roldan, sedang hamil besar dan kelak 2 bulan kemudian melahirkan Aitor Antonio Puerta Roldan. Sebuah kisah yang makin menambah tragis kematian Antonio Puerta yang begitu ditangisi. Puerta sebenarnya sedang mengalami karir yang cemerlang bersama Sevilla. Dia tercatat berhasil mempersembahkan gelar Piala Super Eropa, Liga Eropa, Piala Super Spanyol, dan Copa del Rey di tahun 2006 hingga 2007. Puerta memang begitu spesial bagi sepak bola Spanyol, lebih khusus lagi bagi Sevilla. Kematiannya pada 28 Agustus 2007 begitu ditangisi dan jadi salah satu kehilangan terbesar bagi sepak bola Sevilla dan Spanyol. Setelah kematian Antonio Puerta, Sevilla berusaha mempensiunkan jersey bernomor 16 peninggalan Puerta. Namun, karena terbentur aturan Liga Spanyol di mana klub wajib menggunakan nomor 1 hingga 25 untuk skuad reguler mereka, maka nomor punggung 16 peninggalan Puerta diproyeksikan bagi pemain lulusan Akademi Sevilla.
Sevilla juga belakangan rajin menggelar Trofeo Antonio Puerta sebelum memulai musim. Sevilla kemudian mengabadikan nama Antonio Puerta sebagai nama sekolah sepak bola mereka dan membangun patung Puerta di depan pintu masuk La Ciudad Deportiva, fasilitas olahraga milik Sevilla. Antonio Puerta memang sudah tiada. Antonio Puerta akan tetap kekal abadi. Namanya akan terus disebut dalam setiap kesuksesan Sevilla yang diteruskan oleh para penerusnya. Ardından işte bakın Dragutinovic ne olduğunu anladı sanırım, hemen ağzını açıp. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.